Mulai aja yuk. Mulai aja berkat. Baik, Kak. Salam semuanya. Selamat malam. Shalom. Halo. Kita akan memulai ibadah komsel kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita ambil sikap saat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami memulai ibadah komsel kami. Biarlah urapan daripada Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada penyembahan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Sejauh langit dari bumi, Engkaulah kekuatan. Mari sama-sama, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan. Tempat perlindungan saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang hidup menyembah Yesus sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih Kaulah Tuhan, kekuatanku, keadilanku. Mari hati sendiri. Coba isi lagu ini dari awal. Bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita.
tempat berlindung, tempat berlindung saat ada kelemahan. Aku tak akan goyah, kau sertaku sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi benih besarnya kasih penuhi hati kami yang menyembah Yesus sejauh lagi dari bumi begitu besarnya kasih Kaulah Tuhan kekuatanku dan cintaku. Mari bersama-sama mencaci pada malam hari atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menjaga kita. Terima kasih atas kita buat kebaikan, buat kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati kami selama satu minggu ini, yang kami bisa bertemu kembali di tempat ini. Benar, Engkau nyata dalam kehidupan kami, sesuai dengan pujian kami. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Mari bersama-sama sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi begitu besarnya kasih penuhi hati kami yang menyembah-Mu Yesus sejauh lagi dari bumi begitu besarnya kasih Kaulah Tuhan kekuatanku dan cintaku. Kaulah Tuhan kekuatanku dan cintaku. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas pencipta langit dan bumi, atas kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Kami kembali memuji, menyembah Engkau pada minggu yang ketiga ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu berkumpul menyembah Engkau pada malam hari ini. Maka pada hari ini Tuhan, pada malam hari ini, kami meminta campur tangan Tuhan dalam ibadah kami ini. Bila kasih daripada kuasa Roh Kudus yang menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai akhir. Hamba-Mu yang menyampaikan firman pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang selalu bercampur tangan. Pelayanan pada malam hari ini, biarlah Tuhan juga yang selalu menyertai dan memberkati. Terlebih teman-teman kami yang masih belum sempat hadir di dalam ibadah ini, biarlah kasih Roh Kudus-Mu terus bergerak, bisa hadir pada malam hari ini mengikuti ibadah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga sampai akhir. Biarlah Tuhan yang berperkara. Terpuji dan nama-Mu Tuhan, Yesus Allah pencipta langit dan haleluya, haleluya. Amin.
Saya sapa pada malam hari ini teman-teman. Shalom. 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 Pada malam hari ini, baik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersukacita, bersorak-sorak pada malam hari ini. Sebelum kita angkat pujian, pelukis cakrawala. Sama-sama. Pemilik kehidupan yang dari awal, pelukis cakrawala, merangkai cakrawala. Kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa, jadi umatnya. Dari urusannya, bawa kemuliaan pada siapanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, amin. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita kembali lagi dari awal. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Jadi umatnya.
Masih ada sukacita? Amin. Terima Amin. kasih. Baik, kita akan masuk pada sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembela. Mari bersama-sama segala perkara, serahkan padamu, Allah pembela. Segala di kami, Allah pelihara. Bila kau yang memegang pada saat zaman berikutnya, bila kau yang memegang, ada yang dapat merendahkan. Mari bersama-sama kita ulangi dengan sungguh-sungguh lagi segala perkara, segala perkara serahkan padamu, Allah pembela. Segala batin taruh di kaki, Allah pelihara. Mari bersama-sama, bila kau yang memegang, tak ada satu yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat meredahkan. Bila kau yang memegang, tak ada satu yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkan. Tak
yang dapat, ada yang dapat meredakan. Kepada abahnya dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala perkara kami Tuhan, segalanya kami taruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika segala perkara kami serahkan dalam pertolongan Tuhan, maka kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan apa yang Engkau hendak Tuhan perkatakan bagi setiap kami pada malam hari ini, yang boleh memberkati kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Suara saya kedengaran kan? Amin. Kedengaran, Kak? Amin. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak bisa berbagi layar. Kebetulan laptop saya lagi bermasalah, jadi saya belum buat dalam bentuk PowerPoint. Jadi pada malam hari ini nggak ada yang bisa saya share. Jadi secara virtual saja. Sebelumnya terima kasih banyak buat pengurus Komsel Kemenangan yang sudah mempercayakan saya untuk menyaringkan bagi kita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi ada juga peribahasa mengatakan sebelum apa tuh? Jika tak kenal maka tak sayang. Jadi pada malam hari ini sebelum saya menyaringkan kebenaran firman Tuhan, berbagi firman Tuhan pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Damayanti Hia. Saya dari STT Lintas Budaya Batam. Saya masih belum sarjana ya saudara. Saya masih semester 6 menuju semester 7 di bulan 6 ini. Saya bersyukur ini perdana saya khotbah di Komsel, khususnya di Komsel Kemenangan. Mungkin ada beberapa orang yang saya kenal di sini ya. Jadi salam kenal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Dan sekarang saudara, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama. Dan pada malam hari ini, sesuai dengan tema kita, ada yang tahu tema kita apa? Ayo, ada yang tahu tema kita pada malam hari ini apa? Amin. Oke, pada malam hari ini saya mengangkat tema, mungkin ada di flyer kita ya, di flyer Komsel Kemenangan. Di sana saya angkat tema Living in God is able to overcome problems, yang artinya hidup dalam Tuhan mampu mengatasi masalah. Sekali lagi, hidup dalam Tuhan mampu mengatasi masalah. Living in God is able to overcome. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat. Saya rindu salah seorang dari anggota Komsel Kemenangan untuk membacakan bagi kita. Binaria Lavuna. Baca aja ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran kan? Oke.
karena hening kan, jadi saya agak entah jaringan saya ini yang error atau apa gitu. Biar saya Oke, baca aja. oke. Khotbah pasal 10 ayat 4. Jika marah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Amin. Oke. Pada malam hari ini saya mengangkat tema hidup dalam Tuhan mampu mengatasi masalah. Mungkin abang kakak kami yang ada di Komsel Kemenangan ini mungkin sepele sekali bagi kita mendengar kata masalah ya, saudara. Masalah ini sangat sederhana, katanya sangat sederhana, tapi di saat kita melaluinya sangat begitu sulit sekali. Terkadang ketika kita mendengar masalah, kadang pasti kita semua tidak suka dengan masalah, amin. Akan tetapi masalah selalu menghampiri kita. Nah, jadi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mampu menyelesaikan masalah kita. Terkadang akibat dari masalah-masalah yang kita miliki, kita sering sekali mengalami ketidaknyamanan. Ya, terlebih lagi kita sering kehilangan namanya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, lewat tema yang saya angkat bagi kita, saya mengangkat ada 3 poin pada malam hari ini yang bisa saya bagikan bagi kita. Poin yang pertama yaitu hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Nah, poin pertama yang saya angkat bagi kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Saudara, ketika kita tidak memiliki kesabaran, maka ada banyak sekali hal-hal yang semakin membuat kita sulit. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ketika kita mengalami melalui suatu yang namanya kesulitan, yang kita lakukan adalah kita harus sabar ya saudara, kita tidak perlu tergesa-gesa. Karena penyebab dari ketidaksabaran kita itu membuat kita semakin menjauh dari apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal banyak sekali diingatkan bahwa kita perlu sabar. Ada dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang sabar besar pengertiannya, orang sabar memadamkan perbantahan. Bahkan dikatakan juga orang yang sabar melebihi orang yang mampu menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota, ya. Karena di sini dikatakan di ayatnya yang keempat karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Oleh sebab itu, jika kita hidup di dalam Tuhan itu, kita harus mampu melalui yang namanya kesabaran. Ya, kita harus memiliki kesabaran. Itu inti ketika kita mengalami masalah, dan kalau kita ingin keluar dari zona itu, saudara, kita harus memiliki kesabaran. Ya, kesabaran ini saudara sangat-sangat sekali sulit untuk kita lakukan. Ya, pasti ketika kita sedang emosi ya saudara, misalnya kita geram akan sesuatu hal, kita sangat sulit sekali untuk menguasai emosi kita. Kita sangat sulit sekali untuk mengontrol diri kita sehingga kita lepas kendali. Dan ketika kita lepas kendali, lepas dari seperti yang firman Tuhan perkatakan bagi kita, maka seperti yang dikatakannya tadi, orang yang sabar besar pengertiannya, maka akan hilang dari kita. Akan tetapi ketika kita memperoleh kesabaran yang besar, maka kita melebihi seorang pahlawan. Kita melebihi seorang yang merebut kota. Ya, di sana dikatakan tadi bahwa misalnya ketika kita mampu menguasai diri kita, ya, kita mampu memadamkan perbantahan dari hal yang kecil. Misalnya ketika kita tergesa-gesa, ya ketika kita tergesa-gesa akan sesuatu hal, maka dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Akan tetapi ketika kita mampu menjadi orang sabar, kita mampu membendamkan perbantahan tersebut. Ya, yang kemudian
bisa mencegah masalah-masalah besar yang lebih besar lagi yang bisa kita lalui. Sehingga saudara, lewat poin yang pertama ini, hal-hal yang kita lakukan agar kita mampu keluar dari zona nyaman, keluar dari zona kesalahan-kesalahan yang kita alami. Yang pertama, kita harus memiliki kesabaran. Poin yang kedua, saudara, yang saya angkat bagi kita, itu kita harus memiliki kerendahan hati. Itu kita harus memiliki kerendahan hati. Saya rindu Kak Patimas membacakan dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-12. Kak Patimas. Ya, Shalom. Oke. Amsal. Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Okay. Amsal pasal 18 ayat ke-12, beginilah firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian. Terima kasih Kak Patimas. Sekali lagi saya Sama-sama. bacakan bagi kita. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, saudara, kenapa saya memilih poin yang kedua memiliki kerendahan hati? Karena kesabaran ini berkesinambungan dengan kerendahan hati. Ketika kita kerendahan hati, maka kita ini bisa disebut orang-orang yang begitu sabar. Ya, ketika kita melalui masalah, ketika kita lebih menduluankan ego kita, ketinggian hati yang kita miliki, maka kita bukan memadamkan perbantahan, malahan kita mendahului kehancuran. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat 12 ini dikatakan bahwasanya tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya mengajak kita pada malam hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kita memiliki kerendahan hati bukan hanya saja ketika kita melalui yang namanya masalah. Kerendahan hati ini, saudara, ketika kita berada di sebuah komunitas atau ada beberapa hal-hal yang kita ikuti, misalnya dalam sebuah komunitas, dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam hari kesehari kita, dimanapun kita berada, kerendahan hati ini sangat kita sangat dituntut untuk memperoleh kerendahan hati ini, saudara. Bahkan dalam profesi-profesi yang kita miliki, ya pasti kerendahan hati ini sangat sangat sekali kita dituntut dan wajib sekali kita untuk memilikinya. Karena kerendahan hati ini, saudara, ada banyak sekali manfaatnya bagi kita. Terlebih kita orang percaya, firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk meneladani karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, melalui poin yang kedua ini, kerendahan hati ini, saya akan kita percaya bahwa khususnya seluruh anggota Komsel Kemenangan pada malam hari ini adalah orang-orang yang paling rendah hati. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, seterusnya saudara, dalam hal kerendahan hati ini juga, mungkin kita semua sudah mengerti apa itu kerendahan hati. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan bagi kita, karena kita sendiri sudah mengerti apa itu kerendahan hati. Jadi yang kita lakukan pada malam hari ini, saudara, jangan kita hanya mendengar, tapi kita wajib mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih dalam step pelayan-pelayan kita, saya melihat di sini adalah seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Oke, seterusnya teman-teman, tadi dari awal poin pertama yaitu kita harus memiliki kesabaran. Yang kedua, kita memiliki kerendahan hati. Dan poin yang ketiga yang saya angkat bagi kita pada malam hari ini, yaitu kita harus memperlengkapi kerohanian kita. Ya saudara, kita harus memperlengkapi kerohanian kita. Saya rindu Bang Stephen membacakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11.
Dan Kak Nidar nanti membacakan ayatnya yang ke-18. Bisa diulang, Sekali Kak? lagi, Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Untuk Kak Nidar membaca dalam ayatnya Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat Ayatnya yang ke-11. 11. Begini firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lanjut ke 18. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Sengaja saudara saya rindu untuk melemparkan, untuk membacakan firman Tuhan biar kita enggak terlalu vakum. Jadi biar kita aktif semua. Jadi pada malam hari ini saya mengangkat tema tadi, kita harus memperlengkapi kerohanian kita. Dalam perikop ini, dalam Efesus pasal 6 ini menyebutkan bagian-bagian perlengkapan senjata. Ada 7, yaitu ada ketopong, perisai, ada ikat pinggang, kasut, ada pedang dan baju zirah, dan kemudian senjata yang ketujuh adalah doa di bagian ayat yang ke-18. Nah, saudara, mengapa kita perlu membutuhkan seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena ini merupakan bagian dalam memperlengkapi kerohanian kita, khususnya kita orang-orang percaya. Ya, kita perlu membutuhkan seluruh perlengkapan senjata ini supaya kita dapat mengadakan perlawanan ya di hari-hari yang jahat, lebih-lebih hari-hari yang kita lalui hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan supaya kita tetap berdiri teguh ya sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Di sini adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk memperlengkapi kerohanian kita, yaitu ada 2 hal yang saya ambil dari sini. Yang pertama, mengikat pinggangkan kebenaran, dan kemudian senjata yang kedua adalah doa. Nah, saudara, salah satu cara yang kita lakukan untuk memperlengkapi rohani kita yang pertama yaitu dengan mengikat pinggangkan kebenaran, yang artinya percaya pada segala sesuatu yang Allah katakan dalam firman-Nya. Sekali lagi, arti dari mengikat pinggangkan kebenaran ini adalah percaya pada segala sesuatu yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Nah, di senjata yang pertama ini, mengapa saya mengambil bagian dari mengikat pinggangkan kebenaran adalah karena firman Tuhan kita sekarang adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup ya. Jadi ini sangat penting bagi kita. Ketika kita mempersenjatai firman Tuhan, ya makanya sering sekali dikatakan bahwa kita jangan hanya jadi pendengar setia, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan firman Tuhan sering mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus sering membacakan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya setiap saat. Nah, karena kenapa, saudara? Alasannya yaitu supaya itu kita dapat jadikan sebagai senjata dimanapun kita berada. Ketika kita sudah mengikat pinggangkan kebenaran ini, maka saya akan percaya bahwa segala sesuatu, apapun yang Tuhan perkatakan dalam firman-Nya, dimanapun kita berada, ya dimanapun kita pergi, kita tidak pernah lupa menggunakan atau memperkatakan firman Tuhan itu dimanapun kita berada. Meskipun terkadang kita dalam keadaan kesulitan, dimanapun situasi apapun yang kita hadapi, pasti ada salah satu ayat emas yang kita miliki bagi setiap kita orang percaya yang mampu memotivasi kehidupan kita, yang mampu menguatkan iman kita supaya kita tetap teguh dan tetap berdiri pada pendirian kita. Dan juga jangan kita pernah lepas dari pengertiannya Tuhan.
Ya, ketika kita hanya mengandalkan pengertian kita juga, itu juga salah. Jadi saudara, senjata yang kedua, mengapa saya mengangkat yang kedua ini adalah kita yang kedua adalah kemudian kita lakukan adalah berdoa. Itu senjata yang kedua yang boleh kita ambil untuk memperlengkapi kerohanian kita, yaitu senjata yang kedua adalah berdoa. Ya, kita tahu bahwa doa adalah senjata yang harus dibawa setiap orang-orang percaya dimanapun kita berada. Ya, terlebih-lebih dalam menghadapi peperangan rohani. Ya, supaya kita berjaga-jaga. Karena firman Tuhan sendiri juga mengatakan berdoa dan berjaga-jagalah dan tetap berdoa, ya. Berdoa saudara sangat penting, seperti yang kita lakukan baik dalam ibadah, baik dalam doa pembuka, doa penutup dan sebagainya. Yang kita lakukan wajib berdoa. Karena kenapa? Berdoa ini sangat penting sekali bagi kita. Ya, berdoa menunjukkan siapa sebenarnya dan sesungguhnya yang memenangkan peperangan, ya. Kita harus berdoa setiap saat, karena tanpa doa kita tidak akan dapat menggunakan senjata pemberian Allah. Ya, tanpa doa juga saudara, kita juga akan mempunyai pikiran yang salah terhadap kekuatan diri kita. Tanpa kita berdoa, terkadang kita sering begini. Ketika kita mengalami kekeringan rohani, sering sekali kita saya secara pribadi ya pernah mengalami kekeringan rohani, tapi saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Ketika saya mengalami kekeringan rohani, saudara, saya berpikir, ngapain saya berdoa tiap hari? Toh, tanpa berdoa, saya bisa beraktivitas, sehat-sehat selalu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan tanpa berdoa berjalan dengan baik. Dan saudara, mungkin Tuhan kasih tanda-tanda ya, biar roh saya kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan suatu ketika saya mengalami beberapa masalah dan saya sadar itu menegur saya, ya. Dan di situ saya tahu bahwasanya berdoa itu sangat penting, ya. Berdoa itu bukan suatu rutinitas, melainkan berdoa itu merupakan suatu kebiasaan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Karena doa merupakan cara kita untuk menyampaikan keluh kesah kita di hadapan Tuhan, merupakan suatu percakapan kita dan merupakan suatu jembatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena hanya berdoalah yang bisa menyambungkan hubungan kita, untuk membangun hubungan kita antara kita dengan Tuhan kita sendiri. Jadi saudara, setelah itu supaya kita dapat memperlengkapi kerohanian kita itu, saya rindu sekali kita untuk melakukan ketiga hal ini tadi yang saudara, ya, dari awalnya tadi hal-hal yang harus kita lakukan agar kita dapat mampu keluar atau dapat mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita harus memiliki kesabaran. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, kita harus memperlengkapi kerohanian kita dengan apa yang pertama tadi, dengan mengikat pinggangkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, berdoa sebagai senjata kita yang dikatakannya di ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan dan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, saat ini kita hidup di dalam Tuhan, ya. Sekarang ini kita telah menjadi miliknya Kristus. Kita telah memiliki kekuatan rohani, dan jika kita menggunakannya, maka kita akan menang, ya. Ketika kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang disebutkan tadi di pasal yang ke-6 di kitab Efesus pasal 6 ini, saudara, jika kita jika kita sudah menjadi milik Tuhan, maka kita akan menang, ya. Jika kita menggunakannya, maka kita akan menang. Jadi jangan kita membiarkan iblis merampas kemenangan yang kita miliki itu, karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi mari kita, ya, benar-benar memiliki fondasi dasar yang kuat supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kemenangan itu sudah menjadi milik bagian kita. Amin. Jadi saudara, marilah kita mempertahankan setiap
kesabaran kita, kerendahan hati kita yang sudah kita miliki pada saat ini, dan juga semakin memperlengkapi kerohanian kita jika di antara kita masih ada yang sering sekali merosot ketika lupa berdoa dan berbagai hal. Jadi mulai saat ini mari kita kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan tidak lupa berdoa setiap waktu, memuji dan menyembah Tuhan. Singkatnya, kunci-kunci kemenangan kita adalah membaca firman Allah setiap hari, bersekutu dengan Tuhan, dan juga berdoa, berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, mungkin itu saja firman Tuhan yang begitu singkat sekali yang bisa saya sharingkan bagi kita pada malam hari ini. Saya akan percaya meskipun singkat, setidaknya ada beberapa hal ya intisari yang bisa kita ambil, yang bisa kita rangkum dan bisa kita telaah, dan kita mampu melakukannya buat apa panjang lebar kalau tidak bisa kita kuasai. Dan saya percaya pada malam hari ini firman Tuhan ini bisa mencukupi ya kebutuhan-kebutuhan rohani yang mungkin di antara kita ada berapa yang rohani dan rohaninya terkadang merosot. Jadi mari kita penuhi dengan memperlengkapi kerohanian kita. Amin. Baik, mari kita tutup Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang Engkau kasihi ya Tuhan, lebih-lebih kami anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam fase-fase membutuhkan, benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kesabaran, kerendahan hati, dan biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, terus mengarahkan kami agar kami selalu hidup kudus di dalam Engkau, dan selalu memperlengkapi senjata-senjata rohani kami, memperlengkapi kerohanian kami di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dari hari keseharian yang kami lalui Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan kami tidak akan menyimpang, sebab kebenaran firman menjadi senjata dan perisai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam demi nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya serahkan kepada pendua syafaat. Baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya, bahwa kita harus memiliki kesabaran, memiliki kerendahan hati, dan kita harus memperlengkapi hidup kita dengan kerohanian. Baik, kita masuk pada doa syafaat. Nanti kepada petugas dipersilakan. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Kuada sebab anugerahmu. Terima kasih, Yesus. Mari bersamaku ada sebab anugerahmu. Pada sebab anugerahmu, pada karena kasih Tuhan Yesus, berterima kasih pada sirah sekali lagi ku ada pada Bapa Nuga, pada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih pada siapa. Mari bersama-sama terima kasih. Amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerahmu berikan
kasih benar Tuhan Yesus. Terima kasih hanya sudah merubah hidupku sekarang dan memujimu selamanya. Dan memujimu selamanya. Pada benda, silakan. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, saya akan menyampaikan yang menjadi pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita berdoa untuk ibadah perayaan hari ulang tahun Komsel Kemenangan NYG pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Dan kita juga berdoa untuk seluruh panitianya. Selanjutnya kita berdoa untuk seminar Komsel Kemenangan NYG yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Kemudian kita berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di seminar Komsel Kemenangan NYG. Selanjutnya kita berdoa buat bangsa dan negara kita supaya di antara bangsa dan negara kita tetap ada kedamaian antara satu dengan yang lain. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia dan kepada juga seluruh hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap semangat dalam melakukan pelayanan. Kemudian kita berdoa untuk seluruh pengurus Komsel Kemenangan NYG supaya mereka tetap teguh di dalam panggilan mereka untuk menjadi pengurus di Komsel Kemenangan NYG. Kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing supaya tetap ada kedamaian, kesehatan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga berdoa untuk fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang sakit, yang ada di panti asuha, di panti jompo, dan yang ada di kolong jembatan. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka dapat diperhatikan dari pihak pemerintah dan dari pihak manapun, supaya mereka mendapatkan perhatian dan mereka akan mendapatkan kasih dari pihak manapun dan terlebih-lebih untuk pemerintah. Kemudian kita juga berdoa untuk para misionaris yang melayani baik di kota maupun di pedalaman supaya mereka tetap teguh dalam panggilan mereka masing-masing. Dan jika ada pokok-pokok doa dari teman-teman yang lain, kami persilahkan untuk dapat menyampaikannya supaya kita akan mendoakannya bersama-sama. Kalau ada yang meminta dukungan doa dari teman-teman, kami persilahkan. Baik, saya meminta dukungan dalam doa. Saya lagi ada benjolan, saya lagi ada penyakit. Di tangan saya ini ada benjolan. Saya meminta dukungan dalam doa supaya bisa sembuh, karena saya sudah ke dokter ya, harus dioperasi, dan semoga tidak dioperasi, soalnya kasihan tangan ini. Jadi ya, ada dukungan dalam doa dari teman-teman Komsel NYG untuk bisa membantu dalam doa supaya bisa sembuh. Terima kasih. Shalom. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Baik, mungkin tidak ada. Dan sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersatu hati untuk mendoakan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang ajaib, yang penuh kasih,
Pada malam hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami, mempertemukan kami, saudara-saudari kami, lewat ibadah Zoom Komsel Kemenangan NYG pada malam hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami ya Tuhan. Itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang semata buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Tiada balasan dari kami selain memuji dan menaikkan syukur di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak pernah luput daripada kesalahan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Mulai dari tutur kata kami, perilaku dan pemikiran kami yang tidak baik di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Perkenankan kami untuk menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan pada malam hari ini. Jangan Engkau lihat kami oleh karena kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tetapi lihatlah kami oleh karena belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami akan menyampaikan segala yang menjadi persoalan di hidup kami. Kami percaya Allah kami adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat ini kami percaya Tuhan akan mendengarkan kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan ibadah perayaan hari ulang tahun kemenangan NYG yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Tuhan yang menolong dan memberkati waktu yang sudah ditentukan supaya perayaan hari ulang tahun NYG Tuhan kami terlaksana dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa buat seluruh teman-teman yang sudah terlibat, yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi panitia. Kami berdoa kepada mereka supaya Engkau dapat memberikan mereka kekuatan dan kemampuan dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam perayaan hari ulang tahun NYG, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Allah yang kami sembah saat ini adalah Allah yang kaya, yang mempunyai segala sesuatu. Segala yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan cukupkan bagi kami, sehingga pelaksanaan ibadah perayaan hari ulang tahun NYG dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan seminar Komsel Kemenangan NYG yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 ini. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Komsel Kemenangan NYG, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau dapat memberkatinya bagi kami, sehingga kegiatan yang kami lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang sudah Tuhan percayakan untuk melaksanakan kegiatan seminar Komsel Kemenangan NYG. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan dalam melakukan pelayanan ini. Sebab pelayanan ini kami lakukan bukan untuk manusia dan bukan untuk kami sendiri, tetapi ini adalah suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya kegiatan seminar Komsel Kemenangan NYG ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Engkau berkati seluruh pelayan Tuhan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan, mereka dapat lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Kau berikan kami kedamaian antara satu dengan yang lain. Jauhkan daripada permusuhan ya Tuhan. Terlebih-lebih antar agama, supaya kami tetap ada kesatuan di dalam Tuhan. Karena hanya satu yang kami
sembah adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami, supaya kepemimpinan mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus Komsel Kemenangan NYG ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan mereka kesatuan hati untuk menjadi pengurus dalam Komsel Kemenangan NYG ini, supaya melalui Komsel Kemenangan NYG ini ada banyak pemuda yang Tuhan panggil untuk dapat lebih mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh fakir miskin, yatim piatu, yang janda, duda, orang-orang yang di kolong jembatan, di pinggir jalan, orang-orang yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Hendaknya Engkau dapat menghampiri mereka pada saat ini. Engkau berikan mereka penghiburan sejati daripada Tuhan, supaya mereka dapat menerima apa yang sudah Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Engkau juga gerakkan hati pemerintah ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan perhatian, dan mereka juga mendapatkan bantuan, dan mereka akan diperhatikan oleh pihak pemerintah dan pihak manapun. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami berkat syukur yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan sudah tahu apa yang menjadi sakit penyakit yang sedang ada di dalam pergelangan tangannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau dapat mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk dapat mengangkat apa yang sudah menjadi sakit, yang merasa sakit di pergelangan tangannya saat ini, supaya Engkau dapat menyembuhkannya, sehingga dia merasakan sukacita daripada Tuhan, dan dia akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk para misionaris yang melayani Tuhan, baik di kota maupun di pedalaman. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka, sertai pelayanan mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan pelayanan, untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka banyak yang terpanggil dan mereka akan datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Yesus, kami yang sudah berkumpul di ibadah pada malam hari ini. Ada berbagai hal yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Meskipun kami tidak menyebutkan satu persatu, Tuhan yang kami sembah saat ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan dapat memberikan kami jalan keluar di dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami petunjuk yang baik, supaya kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami di dalam pujian, yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus tolong hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap teguh dalam melakukan pelayanan ini, sehingga pelayanan yang mereka lakukan selanjutnya dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, jangan hendaknya kami hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi kami dapat memaknainya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Ajar kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu. Berikan kami hati yang sabar, ajar kami untuk tetap memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sehari-hari dapat kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami
Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat indah pada waktunya bagi kami semua. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Pada saat malam hari ini, kami akan membaringkan tubuh yang lemah ini di tempat tidur kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolong kami. Engkau berkati kami pada malam hari ini, sehingga pada esok hari kami dapat menyambut fajar yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan kepada WL. Baik. Terima kasih. Kita masuk pada pengumuman. Jika ada pengumuman dari para pengurus, dipersilakan. Doa penutup dulu dari hambanya tadi ya. Doa berkat serta penutupnya. Kita masuk pada doa penutup oleh hambanya, kepada hambanya dipersilakan. Baik, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Sungguh besar Engkau ya Allah kami, Engkau perisai dalam kehidupan kami berdiri dengan iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, ada banyak berbagai hal, seruan isi hati kami yang kami naikkan dalam setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, baik dalam kepengurusan Komsel Kemenangan, baik dalam nantinya Tuhan ulang tahun Komsel Kemenangan juga Tuhan Engkau memberkati, para pengurus Tuhan Engkau Tuhan memberkati, bahkan juga para seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan Kau urapi, Kau perlengkapi, yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati, terlebih-lebih pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami berkat yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, benjolan di bagian pergelangan tangan. Kami percaya dengan iman kami pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Lewat bilur-bilur Tuhan Engkau angkat, Engkau sembuhkan penyakit saudara kami ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang baik dalam setiap pengobatan-pengobatannya Tuhan. Biar Tuhan Engkau bercampur tangan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan Tuhan. Dan sekiranya Tuhan dalam proses pengobatan-pengobatannya Tuhan, biar Tuhan Engkau salurkan berkat kesembuhan daripada Tuhan sendiri Tuhan yang baik. Sehingga saudara kami ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah dan Roh Kudus kepada Komsel Kemenangan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sukacita penuh di dalam Tuhan yang baik. Dan pada malam hari ini kami akan mengakhirinya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dan anugerah daripada Engkau Tuhan menjadi milik bagian kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.